orang yang terus melakukan hal ini persis orang masuk ke dalam lingkaran setan. Halo teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di channelnya The Reva Journal dengan saya Salma Bianda dan ada Mas Yuda di sini, tentunya ada Pak Reva di sana. Halo. Hari ini kita ingin bahas apa ya, Mas Yuda? Bahas metode Holy Grail, Pak. Wow, Holy Grail. Iya. Dan mungkin ada beberapa teman-teman kita yang belum tahu apa itu Holy Grail ya. Oke. Nah, nanti akan dibahas tuntas dengan Pak Reva. Dibahas secara sederhana. Ya. Serius santai. Kita masuk berarti ke episode Ke 35. luar biasa. Luar biasa. Ya, nggak berasa udah sampai ke 35 nih. Betul. Ini juga berkat support daripada teman-teman semuanya dong. Ya kan? So, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan media kita ini bisa lebih berkembang lagi. Betul. Yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, buruan. Jangan lupa juga di like dong, komen. Dan sebetulnya pertanyaan soal metode Holy Grail ini ada di kolom komentar juga. Jadi bertanya, ada nggak sih metode yang 100% pasti berhasil? Wah, Mantap ini kayaknya deh kalau dibahas. mantap ya. Nah, oke, kita akan coba bahas secara simple aja. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, nonton sampai selesai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share teman-teman. Metode Holy Grail. Metode yang mengatakan pasti 100% tidak mungkin rugi dan pasti profit. Betul. Kalau ada trader yang terus berpikir seperti ini, saya yang jamin trader tersebut tidak akan pernah bisa berhasil. Nggak usah ngomong kaya deh, berhasil aja nggak. Karena tidak ada satupun metode yang pasti 100% berhasil. Kalau misalnya mengatakan ada satu metode 100% berhasil, sekarang kita harus tahu dulu nih, apa maksudnya 100%? 100% itu berarti mengatakan pasti. Sekarang kalau sesuatu yang pasti itu cuma hanya milik Yang di atas. Yang di atas. yang maha kuasa. Iya. Saya nggak pernah bilang saya master, saya ini orang yang belajar. Jadi saya juga mengatakan hal yang logika aja. Saya juga mengalami rugi. Saya tidak pernah mengatakan saya punya metode yang baik. Saya tidak pernah mengatakan trading pasti untung terus. Bahkan coba cek deh ke siapapun, bahkan yang jago algoritma di Wall Street sekalipun, itu mengatakan tidak ada yang namanya metode Holy Grail. Ini orang dari Wall Street loh yang ngomong. Ya kita tahu Wall Street adalah bursa. Betul. Ya, itu udah pasti orang-orang yang ada di sana tingkat literasinya sangat tinggi. Sangat tinggi. Jam terbangnya sangat baik. Kita nggak usah ngomong Indonesia deh, kita ngomong yang dari luar aja deh. Mereka lebih melek duluan daripada kita. Betul. Kita anggap aja kita ini remahan-remahan. Bahkan mereka mengatakan, ya, boleh ditanyain sama orang yang udah punya jam terbang tinggi di Wall Street sekalipun, tidak ada indikator atau metode atau sistem Holy Grail atau paling sakti yang bisa pasti untung 100% di forex trading. Jadi kalau ada konten yang mengatakan, wah gua punya Holy Grail nih, pasti untung 100%, itu dipastikan pembohong. Dan kalau teman-teman terjebak dengan pola pikir mindset, saya akan mencari-cari sistem metode yang sempurna, saya jamin teman-teman tidak akan pernah menjadi trader yang sukses, karena tidak realistis. Betul sih. Udah dibahas sebetulnya sama Alexander Elders di dalam bukunya 3M, Money, Mind, Method. Memang komponen method ini penting, kan masuk dari 3M dia. Iya. Tetapi sayangnya para trader ini, mereka sibuknya carinya method, bukan menguasai tentang soal money sama mind. Padahal di dalam perjalanan seorang trader, suka nggak suka, money management, mindset itu justru punya peran lebih besar daripada metode. Dan biasanya teman-teman yang mencari strategi 100% pasti untung, ya nggak salah sih. Cuman kita coba mau share sesuai dengan pengalaman saya dulu juga. Sampai dulu saya bela-belain beli software yang ternyata percuma. Oh ya? Iya. Wow. Bayar sampai dulu itu sekitar $3.500 dan ternyata nggak ada gunanya. Karena pada dasarnya justru kita yang harus belajar menganalisa kenapa pasar itu bergerak. Benar. Dan ini yang orang nggak mau paham dan belajar bagaimana bertahan di bisnis ini agar Anda nggak kena MC. Betul. Jadi bukan metodenya yang dicari ingin sempurna, ya. Bahkan metode yang biasa-biasa saja tetapi money manajemennya
bagus, psikologisnya bagus, orang bisa running loh. Bisa berhasil. Bisa berhasil. Itu fakta. Banyak nih orang, wah gue ikut seminar ini, gue ikut seminar itu. Iya. Kenapa? Karena gue pengen cari metode yang perfect. Dengar grup ini oke, grup ini profit terus nih. Ya udah, Ikut langsung. gue ikut. Saya nggak bilang grup itu jelek loh. Iya. Saya cuman bilang, oke bagus. Tapi pada faktanya begitu dia praktekkan, let's say 10 kali dia trading, 10 kali transaksi, profit. Masuk ke transaksi berikutnya, loss. Waktu loss, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, berikutnya langsung goyang. Iya, langsung nyalahin biasanya ya. Apa yang terjadi lagi? Hilang. Itu namanya psikologis trading yang baik. Yang tadi confident-nya bagus, mulai hilang. Dan biasanya, apa yang terjadi? Mereka akan sibuk mencari strategi baru. Ini yang disebut dengan Holy Grail. Jadi dia nggak puas dengan satu ya. Jadi dia Pengen, terus. gonta-ganti metode dengan berharap ingin dapat metode yang terbaik. Ya, mencari metode yang terbaik bagus. Tetapi kalau kamu menggonta-ganti metode, berarti bukan metodenya yang salah, tetapi mindsetnya yang, karena menurut saya metode itu sebaik apapun tidak ada yang perfect. Tapi bagaimana kita belajar untuk menyempurnakannya, kembali kepada kita. Makanya pernah ada quotes kan, sehebat apapun sebuah metode, tanpa diimbangi dengan money management yang baik, risk management yang baik, mindsetnya terbaik, ya percuma. Jadi kalau saya bilang orang yang terus melakukan hal ini persis orang masuk ke dalam lingkaran setan. Oke. Ini disebut dengan cycling of doom. Dia akan terus seperti itu, berputar-putar di hal yang sama secara terus-menerus. Kenapa? Ya. Karena sibuk mencari metode. Benar. Dia lupa sisi psikologis, dia lupa sisi money management, dia lupa sisi bahwa pentingnya risk management. Betul. Dia sibuk metode. Nah, ini udah dibahas sama Alexander Elders. Dan orang yang masuk ke dalam lingkaran setan ini, ini yang nggak akan pernah menjadi kaya di dalam trading. Nggak akan pernah bisa jalan. Betul. Dan mencari indikator juga A sampai Z ya. Iya, kalau bisa tuh dia punya screen-nya ada sampai 100 indikator kali. Ya, percayalah, makin banyak kamu punya indikator, makin pusing kepala lu baca pasar. Oh iya. Sama aja kalau kita banyak grup ya, itu juga pasti. Ya, karena kan mereka biasanya kalau udah yang kena Holy Grail ini, biasanya kan mereka akan cari indikator apa, Pak? Kan kalau kita lagi streaming, betul. oh ya, by the way, ini kita nggak pernah live trade ya. Jadi streaming kita di sini adalah streaming ngobrol seperti ini juga. Iya. Ya, jadi biar teman-teman tahu Dereva Journal nggak pernah melakukan yang namanya live trade. Betul. Jadi ada yang ngomong, kenapa nggak live trade? Ngapain saya live trade gitu loh? Karena live trade, jujur aja, itu kan buat orang-orang yang pengen nyontek. Benar. Pada kenyataannya nggak mengajarkan apa-apa toh. Oke, kalau profit. Iya. Wah, profit kenapa? Karena live trade. Waktu loss, kan live trade nggak setiap saat dong. Betul. Nah, ketika loss, coba sendiri kan. Besoknya loss kenapa? Karena nggak tahu kenapa dia loss. Dan kenapa? Karena dia nggak tahu kenapa waktu profit. Karena dia profit karena nyontek orang. Simpel. Kenapa saya bilang tidak ada sistem trading Holy Grail itu? Satu, alasannya masa depan tidak bisa diprediksi. Kedua, manusialah yang menggerakkan pasar. Ada yang bisa tahu. Kita cuma bisa mempelajari, Betul. menganalisa. Contoh, anggaplah yang bicara ini salah satu tokoh daripada bank sentral. Kira-kira ada yang tahu 5 detik kemudian dia akan ngomong seperti apa, terus market atau harga berubah? Nggak ada yang Nggak ada yang tahu. tahu, betul. Ketika terjadi ada kekhawatiran resesi, kayak kemarin nih, tadi malam ada rapat notulen. Iya. Ya, terus angka inflasi turun. Berarti spekulasi terhadap kenaikan suku bunga jadi turun dong. Betul. Ya. Dan Jerome Powell sukses berat nih menurunkan angka inflasi yang tadinya angka inflasi di atas 9% di pertengahan 2022, di 2023 ini turun jadi 5%. Ini kan tanggal 13 April 2023. Kemarin pengumuman CPI. Para trader komoditi, khususnya XAUUSD, mereka optimis dong. Biasanya kalau misalnya ekspektasi penurunan suku bunga menurun, berarti mereka melakukan posisi buy dong. Baik, betul. Dan kita lihat aja harga XAUUSD hari ini rally. Betul. Berarti benar dong. Tadi kita udah bilang yang menggerakkan pasar adalah manusia. Iya.
Itu jadi, tapi jangan pula salah paham. Oh, ini manusia yang ngarang Oh iya betul. harga. Enggak, ini berdasarkan perilaku pelaku pasar. Pasar betul. Contoh, mereka membeli dalam jumlah besar. Iya. Berpengaruh nggak terhadap harga? Oh pengaruh. Pengaruh dong. Pengaruh. Dan ketika para pelaku pasar secara rame-rame melakukan aksi taking profit, koreksi nggak harga? Koreksi. Koreksi. Berarti sekali lagi kita ambil, pasar yang menentukan adalah perilaku manusia dalam bertransaksi. Betul. Jadi nggak salah dong kalau kita belajar fundamental. Nggak salah. Nggak salah. Iya. Justru ini ilmu terpenting menurut saya. Betul, simple. Jadi makanya saya bilang kalau ada orang yang mencari Holy Grail, itu persis masuk ke dalam lingkaran setan. Itulah kenapa orang harus mulai realistis. Stop mencari metode yang sempurna. Bahkan opini saya, cukup kuasai satu metode. Nanti ada yang bilang, oh Pak, berarti saya nggak boleh dong kuasai 3-4 metode. Iya, boleh-boleh saja. Saya kan nggak larang. Benar. Saya cuma punya asumsi. Bruce Lee, tahu? Iya tahu. Dia bilang apa? Saya lebih takut sama orang yang menguasai satu pukulan loh. Pukulan. Daripada orang yang tahu 10.000 pukulan, tapi melatihnya satu kali. Tapi ada orang yang menguasai satu pukulan, tapi dia berlatih 10.000 kali. Trader harus pakai logika. Simple. Kalau udah bicara pakai logika, berarti kita harusnya tahu dong. Yang terjadi ketika menjadi seorang trader, itu ada 5 hal pasti. Big profit, small profit, break even point, small loss, big loss. Sebagai seorang trader yang punya logika, berarti apa yang nggak boleh dilakukan? Buang dong yang nomor 5-nya. Big loss-nya. Kenapa seperti itu? Kita ngomong yang terjelek ya. Berarti dari 4 ini yang terjeleknya adalah small loss. Oke. Kita tahu small loss ini kan biasanya loss yang sudah diatur bagaimana tidak mengalami big loss. Big loss ini kan berarti ceroboh loh. Kalau small loss ini kan berarti kita udah paham. Oh iya, ini konsekuensi kita menjadi seorang trader. Nah, ketika kita sudah bisa mengatur yang namanya small loss tadi, otomatis masa iya kita nggak mungkin dapat yang satu saat yang namanya big profit? Yes. Bagaimana cara ngetes metode itu? Iya. Gampang. Backtesting. Oh, backtesting. Iya dong. Lu kalau nggak backtesting, nggak lakukan trial error, ya gimana lu tahu metode lu bagus? Iya betul. Dalam melakukan metode itu bukan gonta-ganti metode. Metode tersebut kira-kira akurasinya berapa persen? Iya. Misalnya contoh, dari 10 kali analisa, berapa kali yang profit, berapa kali yang loss? Perbandingannya seperti apa? Betul. Tetapi bukan berarti 9 kali loss, 1 kali profit itu jelek loh. Bisa jadi justru yang 1 kali profit itu menutup Semua. yang 9 loss. Iya. Itulah kenapa seorang trader harus belajar soal money management, paham timing. Terus berikutnya risk reward ratio. Ini kan yang justru ngejaga orang untuk tidak rugi besar. Berarti dia rasional. Yang paling penting buat jurnal. Catat dong apa kekurangan dan kelebihan. Karena saya yakin sehebat-hebatnya sebuah metode pasti ada kekurangannya. Jadi apa yang harus dipelajari? Mengenali kondisi pasar. Kadang-kadang ada loh metode tertentu itu dia nggak bekerja pada hari tertentu. Contohnya, kita tahu ada nggak metode yang bekerja waktu market sideways? Nggak ada itu. Stuck di situ aja kan? Market sideways. Pernah kan kita ketemu? Iya, pernah. Dalam waktu 2 hari market sideways. Iya, pernah. Harganya di situ-situ aja. Terus lu memaksa open posisi? Enggak dong. Enggak. Tapi mungkin ada beberapa yang maksa buat masuk posisi. Ya itu dia punya pilihan. Siapa tahu hokian. Nah, kalau saya nggak pakai hoki-hokian, saya pakai yang rasional. Kalau misalnya saya berhadapan dengan market sideways gitu, lu mau pakai metode apapun udah nggak berlaku. Nggak berlaku. Ya, jadi berarti orang harus belajar mengenali pasar. Pasar. Dan biasanya ngapain kita buang-buang waktu mantengin data harga sideways, terus kamu tungguin. Tungguin aja ya. Itu namanya bukan trading for living, itu living for trading, ya kan? Yang ada anak bini dicuekin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya jangan salahin kalau nanti bininya dilirik cowok lain.
Lebih memperhatikan market kan. Pakai logika aja lah udah jabat sekarang. Iya. Jadi orang yang mencintai Holy Grail nggak akan mungkin pernah bisa kaya. Dan ini juga pernah dialami oleh saya. Dan semua trader juga pasti Pernah mengalami. Iya, karena fokusnya kepada metode. Jadi kenapa kita share? Ya agar teman-teman paham dan tidak mengalami hal ini dan bisa bijak. Stop lah berpikir soal perfect karena tidak ada yang perfect. Betul, tidak ada yang sempurna. Itulah kenapa ada istilah teruslah belajar karena pasar tidak pernah berhenti. Mengajarkan. Yes, itu tahu semuanya ya kan. Jadi belajar. Bahkan mau seorang hedge fund yang sudah luar biasa sukses, luar biasa jam terbang tinggi, kita nih nggak ada papanya lah. Mereka aja yang sudah sukses saja belajar. Masih Apalagi kita. Iya. Berarti kita cukup ya Pak ya untuk pembahasan hari ini tentang Holy Grail. Holy Grail. Holy Grail, kata Ida. Nggak, biar nggak usah serius-serius banget, biar asik. Iya. Ya. Apa medok dong? Nggak apa-apa, masa orang medok diledek, Iya. Iya kan? Medok semua di sini. medok. Ya, buat teman-teman, ini berarti kalau nonton sampai selesai, kalian keren. Keren. Ya dong. Banyak ilmu ya kan. Ada candanya nggak serius. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Betul. Ya, itu aja. Oke teman-teman, cukup sekian dari kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Holy Grail. Oke teman-teman. See you teman-teman. Oke. May Allah bless you all.